Lemonite. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Miss Sari di sini dalam pembelajaran fikih ibadah untuk kelas 4. Mohon maaf kali ini video Miss Sari harus memakai masker karena berada di lingkungan sekolah. Semoga walaupun menggunakan masker kalian masih bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahannya, pemahamannya bagi kita semua pada pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan masuk ke bab yang kedua untuk fikih ibadah, yaitu tanda-tanda akhil balik. Apa-apa saja tanda-tanda akhil balik kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, pada pembelajaran hari ini materinya hanya dua dulu yang akan kita bahas, yaitu pengertian akhil balik dan mandi wajib ya. Pengertian akhil balik dan mandi wajib. Oke. Kita masuk ke pengertian akhil balik ya. Apa saja pengertian akhil balik itu? Kita lihat di sini ya. Akhil balik berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu akhil dan balik. Akhil asal kata dari akala, yang artinya mengetahui atau berakal. Sedangkan balik asal kata dari balagho yang artinya sampai. Akhil balik menurut istilah adalah seseorang yang sudah sampai pada batasan usia tertentu. Ya, seseorang yang sudah pada masa akhil balik maka sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang batil atau yang tidak baik. Nah, seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk disebut dengan mukallaf. Ya, mukallaf adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Nah, seseorang yang sudah balik dan mukallaf, ya, maka sudah diwajibkan untuk melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Nah, ini kalau sudah sampai masa akhil balik dan seseorang itu juga sudah mukallaf, maka wajib melakukan semua perintah Allah. Nah, ini adalah pengertian akhil balik. Oke, selanjutnya adalah tanda-tanda akhil balik. Apa saja tanda-tanda seseorang sudah masuk usia akhil balik? Yang pertama adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi, ya. Mimpi, seseorang itu bermimpi yang menyebabkan keluarnya air mani, ya. Apa itu air mani? Air mani adalah cairan yang keluar dari alat reproduksi atau kelamin ya, pria atau wanita, tetapi bukan air seni atau air kencing ya. Jadi ketika sudah masuk waktu akhil balik, masa akhil balik, kita akan biasanya ada mimpi yang bisa mengeluarkan air ini, air mani ya, tapi bukan seperti orang ngompol, tapi bukan air pipis ya. Nanti ada penjelasannya lagi bagaimana cara bersucinya. Oke, itu namanya ihtilam ya, keluarnya air mani. Kemudian tanda akhil balik yang kedua adalah genap berusia 15 tahun. Ya, sempurnanya umur ya seorang anak laki-laki ialah ketika sudah memasuki umur minimal 15 tahun, berarti sudah masuk masa akhil balik. Dan untuk perempuan minimal 9 tahun. Ya, biasanya 9 tahun itu ditandai dengan menstruasi. Oke. Nah, yang ini yang ketiga, haid atau menstruasi. Nah, ini untuk khusus perempuan.
tanda akhil balik perempuan, yaitu memasuki masa akhil balik adalah mengalami haid atau menstruasi. Biasanya terjadi pada usia 9 tahun ya. Haid atau menstruasi udah paham ya, keluarnya darah ya dari rahim khusus perempuan. Nah, ini adalah tanda-tanda akhil balik. Nah, kita masuk ke mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Kata mandi dalam bahasa Arab disebut al-ghuslu, yang artinya membasuh badan atau membersihkan badan. Ya, dari bahasa Arab juga. Mandi menurut istilah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang disertai dengan niat. Ya, jadi ini mandi bukan sembarang mandi, makanya disebut dengan mandi wajib. Karena ada niatnya juga. Nah, air yang digunakan untuk mandi adalah air yang suci dan menyucikan yang disebut dengan air mutlak. Contoh air mutlak adalah air sumur, air sungai, air hujan, air dari mata air, ya. Nah, ini mandi wajib, pengertian mandi wajib. Apa itu air suci dan mensucikan? Nah, misalnya susu, teh, kopi itu air suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk mandi dan berwudu. Ya, jadi air suci yang mensucikan itu air-air yang jernih, yang tidak berbau, tidak berwarna. Itu air mutlak namanya. Kita sebut dengan air mutlak. Selanjutnya adalah mandi wajib atau mandi junub ya, kata lainnya. Adalah mandi yang dilakukan karena terdapat hadas besar pada diri seseorang. Adanya hadas besar pada diri seseorang. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci sehingga kita tidak dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diharuskan dalam keadaan suci. Ya, seperti sholat, tawaf ya. Kalau kita sedang berhadas maka tidak boleh melakukan itu sampai dia bersuci. Selanjutnya jenis hadas dan cara membersihkannya ada dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti pipis, buang air besar, terkena najis. Caranya hanya dengan membersihkan ya, bekas najisnya, bekas pipisnya ya, kotorannya, lalu berwudu. Sedangkan kalau hadas besar itu harus dengan mandi wajib. Ya, ingat-ingat ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dengan cara mandi wajib ya. Kemudian dalil mandi wajib atau mandi junub ada pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan janganlah pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati masjidnya. Sebelum kamu mandi ya, atau mandi junub atau mandi besar ya. Itu Quran Surah An-Nisa ayat ke-43. Selanjutnya adalah sebab-sebab mandi wajib ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau yang berhadas besar harus mandi wajib. Adapun sebab-sebab mandi wajib adalah yang pertama haid ya bagi perempuan, kemudian nifas ya. Nifas itu adalah keluarnya darah dari rahim perempuan setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan akan keluar darah selama 40 hari biasanya. Nah, itu disebut dengan nifas. Lalu melahirkan ya, meninggal dunia tapi bukan karena perang dan dalam keadaan syahid. Jadi saudara-saudara kita di Palestina itu kalau meninggal itu tidak dimandikan. Tidak mandi, dia langsung dikuburkan karena mereka syahid ya, meninggal dalam keadaan syahid dan sedang berjuang di jalan Allah. Makanya tidak dimandikan. Tapi kalau kita yang di Indonesia meninggal wajib dimandikan. Lalu keluar air mani ya, cairan yang keluar dari alat reproduksi wanita, laki-laki ataupun perempuan, dan berhubungan suami istri ya, hubungan suami istri, ayah sama ibu ya, atau disebut dengan jima ya. Ya, ini sebab-sebab mandi wajib: haid, nifas, melahirkan, meninggal dunia tapi bukan karena perang yang dalam keadaan syahid, keluar air mani, dan berhubungan suami istri.
Selanjutnya ketentuan mandi wajib. Yang pertama adalah syarat-syarat mandi wajib. Syarat yang pertama adalah Islam, lalu tamyiz atau mumayyiz. Yang ketiga dengan menggunakan air mutlak, ya tadi ya, air suci dan menyucikan. Lalu tidak ada yang menghalangi sampai airnya pada tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan. Ya, jadi air benar-benar kena ke seluruh anggota badan. Lalu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ini maksudnya haid dan nifasnya harus berhenti dulu, bersih dulu darahnya, baru mandi, ya, baru dilaksanakan mandi wajib. Selanjutnya rukun mandi wajib hanya 2, yaitu niat, ya, niat mandi wajib dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit anggota badan. Berarti harus keramas, ya, rambutnya harus keramas, badannya juga harus kena air. Oke. Kita lanjutkan ketentuan mandi wajib yang selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah mandi wajib itu pertama membaca basmalah, lalu berwudu sebelum mandi. Ini sunnah ya, berwudu sebelum mandi seperti mau sholat. Setelah berwudu menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan, ya, sudah dibasuh dengan air dulu. Lalu mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri secara berturut-turut. Ya, jadi biasakan menyiram badan yang sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Ya, itu sunnahnya. Nah, selanjutnya adalah amalan-amalan mandi wajib. Pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Niat mandi ini ada bahasa Arabnya, tapi kalaupun kalian cuman niatnya dengan bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Saya niat mandi wajib untuk membersihkan hadas besar. Itu sudah diterima niatnya. Lalu membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, ya, dari atas sampai pergelangan tangan. Berwudu sempurna. Menggosok anggota badan yang tergapai dengan tangan, yang bisa dipegang tangan digosok. Membasuh kepala terlebih dahulu, disiram dulu kepalanya. Mendahulukan kanan daripada kiri, lalu membasuh sebanyak 3 kali, menyela-nyela itu seperti ini, menyela-nyela rambut, ya, keramas dan jari jemari, tidak mencukur rambut ataupun memotong kuku sebelum mandi, ya, supaya rambutnya dicuci dulu, kukunya bersih dulu, baru boleh dibuang atau dipotong. Lalu tidak meminta bantuan orang lain kecuali karena ada halangan, ya, nggak minta digosokin atau nggak minta dikeramasin, nggak, harus keramas sendiri kecuali dalam keadaan darurat. Lalu menghadap kiblat dan tidak berbicara kecuali sangat perlu. Ya, sebenarnya sunnahnya itu mandi tuh nggak boleh nyanyi-nyanyi, ya, tuh. Berbicara juga kalau perlu-perlu aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata caranya mandi wajib. Tata cara mandi wajib yang pertama dimulai dengan mengucapkan basmalah dan diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus dipastikan air mengenai seluruh tubuh. Nah, yang ketiga adalah awal-awal membasuh badan. Yang pertama tangan sampai dengan pergelangan dibasuh sebanyak 3 kali. Jika kita mandinya menggunakan gayung, ya, maka tangan harus disiram, tidak boleh dicelup ke dalam gayung atau bak mandinya, ya, harus disiram. Ya, tapi kalau misalnya kalian menggunakan shower, ya udah disiram aja badannya, kan tidak ada celup-mencelup. Ini khusus yang menggunakan gayung di rumah. Lalu bersihkan anggota tubuh sampai bersih, ya, sampai benar-benar bersih. Yang kelima, berwudu. Ya, setelah disiram, kanan kiri berwudu seperti akan sholat, lalu membasuh badan. Cara membasuhnya pertama, menyiram badan mulai dari pundak kanan ke seluruh tubuh, ya, dari pundak sebelah kanan sampai lalu kiri ke seluruh tubuh, air kena semua. Menyela-nyela jari tangan dan rambut dengan rata, yang tadi ya, menyela-nyela seperti ini, ya. Rambutnya juga keramas di sela-sela semuanya sampai kulit kepalanya basah semua. Lalu seperti biasa tadi ya, pastikan seluruh tubuh terbasuh dengan air.
Nomor 7, jika telah yakin air mengenai seluruh tubuh, mandi diakhiri dengan membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Terakhir, lakukan dengan tertib. Nah, itu adalah tata cara mandi wajib. Nah, oke. Nah, anakku sekalian, itu adalah materi kita hari ini. Singkat saja, untuk hari ini seperti biasa akan ada penugasan ya melalui Google Form. Lalu kita akan ada video pembelajaran berikutnya yang bagian kedua, yaitu Ania, mandi wajib setelah haid. Tata cara mandi wajib setelah haid ya, seperti itu tata caranya yang lebih lengkap lagi di video pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih yang sudah tertib PJJ, terima kasih yang sudah mengerjakan Google Form dengan baik, yang sudah submit. Tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah kita akan mulai pertemuan tatap muka terbatas ya, kita akan tatap muka. Belajar lagi di sekolah walaupun dengan keadaan yang darurat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye bye.